Assalamualaikum teman-teman Sampurasun, balik lagi dengan saya Arul di Satwa Sunda Channel. Nah, ini ular-ular kita nih teman-teman. Saya tadi cek, ternyata dia banyak banget kutunya teman-teman. Di albino sangat kelihatan. Di sini kelihatan, tapi dia tidak terlalu begitu kelihatan sih. Kecuali di Super Tiger ini nih, Super Tiger ini ada dua nih teman-teman. Super Tiger sama Tiger. Super Tiger ini dia warnanya mirip-mirip albino gitu, kuningnya cerah banget, jadi kelihatan. Nah, di albino ini sangat kelihatan nih. Kalian lihat aja ya, langsung kita. Tuh, lihat ada bintik-bintik hitam teman-teman. Nah, itu adalah kutu-kutunya teman-teman. Nah, ini sampai badan-badannya pun. Nah, ini ada tuh yang nyempil itu tuh. Nah, itu yang hitam itu kutu teman-teman. Nah, ini di kepala pun ada beberapa, dan ini yang sangat banyak itu di bagian leher ke bawah. Tapi ular lehernya di mana ya? Nah, pokoknya inilah teman-teman, tah leher ke bawah. Tuh, itu kutu semua ya teman-teman. Ini ada yang jalan nih. Nah, ini nih yang sedang jalan nih. Nah, itu adalah kutu teman-teman. Kita cek juga ya di yang lainnya. Kalau di yang lainnya tidak begitu terlihat teman-teman. Nah, ini itu dia satu kandang semua ya. Nah, ini di Super Tiger tapi agak kelihatan nih. Di Super Tiger pun ada, tapi tidak terlalu banyak seperti di albino tadi teman-teman. Atau mungkin di sini banyak, tapi enggak sih. Di Super Tiger pun dia masih kelihatan. Nah, banyak yang jalan-jalan. Nah, ini teman-teman contohnya nih tuh. Ada 3 biji yang jalan-jalan. Dan ini di badannya ada. Nah, ada yang jalan-jalan juga ya. Dan ini kita harus basmi teman-teman. Kalau di tigernya kita nggak terlalu kelihatan sih. Ini ada sebetulnya teman-teman. Dipegang pun ada. Nih lihat nih agak kelihatan sekarang. Tuh, ini pun lagi shading ya. Di tigernya paling banyak teman-teman. Nah, tiger paling banyak. Ini lebih banyak dari albino. Saya cek tadi dia lebih banyak dari albino teman-teman, kutu-kutunya. Sebetulnya ini tadinya nggak ada kutu sama sekali ya teman-teman. Dan yang di normal pun yang di bawah ada teman-teman, cek lagi nih. Pokoknya ini satu kandang full ini semua terkena teman-teman. Nah teman-teman, normal ini pun dia ada ya, cuman nggak kelihatan teman-teman. Nggak begitu kelihatan, malah kayaknya nggak kelihatan banget sih kalau di normal ini tuh. Kayak nggak ada, sebetulnya ini ada. Dan saya kemarin pegang juga cek teman-teman. Ini ularnya nggak bisa diem teman-teman. Dia pengen makan, lapar. Ya pokoknya kita langsung masukin aja dan nanti kita eksekusi teman-teman. Kan kelihatan banget kan kutunya di albino. Pokoknya ini pun semuanya sebetulnya ada kutu nih. Udah saya cek. Dan kita pindahkan aja satu persatu. Bagaimana saya mengeksekusinya, kita eksekusi langsung teman-teman. Tapi nggak satu-satu deh kayaknya. Untuk satu kandang itu bukan satu kandang ya. Satu box saya akan pindahkan ke box. Nih, ini sangat jelek banget jadinya kelihatannya. Ini lagi shading ya teman-teman. Banyak bintik-bintik hitam tuh. Pokoknya tadi teman-teman udah lihat. Nah, kita masukkan ke box ini nih teman-teman nih. Lihat ke bawah. Nanti kita di sini akan beri seperti kapur teman-teman. Kapur yang untuk serangga itu sangat efektif untuk membunuh si kutu-kutu ini teman-teman. Nah, kita tutup dulu. Nanti caranya seperti apa kalian lihat aja ya teman-teman. Nah, ini kita satukan sama yang mana ya? Sama yang tiger aja mungkin, agar tidak terlalu sempit dan besar. Jadi ini sama yang tiger. Nah, Super Tiger ini nanti kita satukan dengan yang normal ya teman-teman. Kita buka. Tiger pun sama lagi shading, jadi kita satukan yang shading dengan yang shading, yang tidak shading dengan yang tidak shading. Nah, ini sedang tidak shading nih, dan ini sedang shading nih. Nah, entah ya, saya nggak tahu dia yang bawa kutu atau gimana, karena setelah ular ini datang, ini si kandang ini jadi betul-betul penuh dengan kutu. Tadinya sama sekali tidak ada kutu teman-teman, dan kandang di kita selalu bersih. Misalkan ada yang pup, kita langsung ganti teman-teman. Tuh, ini kan nggak ada pup sedikit pun yang hitamnya. Kalau pup atau basah, nah untuk kutu itu biasanya basah teman-teman. Jadi basah dia akan ada kutu. Dan kalau satu terkena kutu, pasti semuanya akan terkena dalam satu tera ini teman-teman. Dan saya cek yang lainnya pun nggak ada. Seperti tera yang kecil, terus tera yang besar itu nggak ada teman-teman. Nggak ada kutu sama sekali. Dan hanya yang ini nih. Di ini dia nih, lihat. Di ini pun kandangnya kita harus bersihkan. Lihat ini. Ada yang jalan-jalan kelihatan nggak? Nah, ini nih, lihat kutu tuh ada 2 biji. Itu kutunya dan masih banyak sekali di pojok-pojok. Dan ini kita kandangnya pun harus bersihkan betul-betul, disterilkan lah. Entah nanti kita menggunakan kapur lagi dioles-oles, atau menggunakan yang semprot itu disinfektan atau apa, pokoknya itu
pokoknya yang bisa membuat si kutu-kutu itu tewas. Atau bisa juga pakai baygon, cuman kalau pakai baygon nanti ke ularnya kenapa-napa. Jadi kalau kalian menggunakan baygon untuk mensterilkan kandang, lebih baik kandangnya itu jangan dipakai dulu beberapa minggu, mungkin 1 minggu lebih teman-teman, ya 1 bulan. Oke, pokoknya intinya sampai dia nggak bau baygon. Kalau bau baygon itu bahaya banget teman-teman untuk ularnya. Kita untuk menghemat wadah ya, sama menghemat juga si kapurnya itu teman-teman. Si kapurnya kan kita harus banyak lumayan. Nanti diapakan kapurnya kita lihat aja, beda-beda ya. Nah kalau saya jadi metodenya nanti lihat aja, saya nggak menggunakan air. Nah teman-teman, kita tunggu, tutup dulu ularnya. Tunggu sampai dia rileks ya teman-teman, benar-benar rileks. Karena ular ini harus diam, baru kita nanti kasih kapur teman-teman. Teman, ketika ularnya sudah rileks seperti ini, langsung kita nanti kasih ini teman-teman. Saya menggunakan ini nih, si kapur ajaib teman-teman. Nah ini anti kecoa dan semut. Juga kayaknya si kutu juga bisa teman-teman. Karena saya memang belum pernah ya menggunakan ini untuk ular. Karena pertama kali ular saya kutuan ini teman-teman, sebelumnya enggak pernah ada kutu. Nah saya riset dari teman-teman beberapa, memang ada yang beberapa menyarankan menggunakan ini, terus ada yang lainnya, cuman katanya yang paling aman itu ini teman-teman, si kapur ajaib. Kalau teman-teman sih nyuruhnya digerus gitu, digerus terus dioles-oles kepada tubuhnya. Kalau saya untuk dioles-oles, mungkin kan ular saya bukan satu, maksudnya yang ini yang kutuannya bukan satu, dan ularnya nggak bisa diam pasti. Tadi pun kalian lihat kan, kalau di handle atau dioles-oles pakai tangan, ularnya nggak bisa diam. Jadi saya memilih didiamkan di kandang seperti ini dan diparut menggunakan ini teman-teman. Saya melihat tera, dan tera saya kan sirkulasi udaranya menggunakan ini. Wah, saya pikir itu untuk marut sampai halus bisa teman-teman, dan ternyata betul bisa. Saya tadi coba dan memang bisa teman-teman. Yuk kita langsung parut aja. Tuh ada keluar putih-putih ini. Noh kayak salju gitu teman-teman tuh. Nah ini taburkan ke seluruh yang terkena kutunya atau yang ada kutunya, atau seluruh badan mungkin yang gak kelihatan kutu pun mungkin aja itu ada kutunya teman-teman. Nah ini dulu nih tiger. Nah saya sampai kepala-kepala ini nggak apa-apa ya, karena saya udah riset juga. Ada teman-teman beberapa yang memang ada beberapa perdebatan pas saya riset itu, pas saya bertanya-tanya. Ada katanya jangan sampai kepala, jangan sampai mata. Terus ada juga yang menyarankan kalau ular gede nggak apa-apa, kalian pakai aja kepala, karena kan itu di kepala itu biasanya ada seperti si albino tadi, di kepalanya itu kan ada beberapa biji. Nah sekarang pun deket hidung tuh ada dia teman-teman, lagi jalan-jalan. Pokoknya nanti lihat aja apakah ini ampuh atau tidak. Kalau kata teman-teman sih ampuh. Kalau saya baru, karena saya baru punya ular yang kutuan teman-teman. Selama ini saya belum pernah ada kutu di ular, baru kali ini. Paling kalau ular WC iya ada, kayak seperti kolobrid. Terus juga kolobrid ya, si cinmas, gonyosoma itu memang beberapa ada kutu sering malahan teman-teman. Kalau itu kan kutunya agak gede-gede, jadi saya cabut-cabut dan paling direndam sama sirih sih. Kalau ini untuk direndam sama sirih mungkin nggak akan cukup sekali, dan ini pun pakai kapur pun mungkin nggak akan cukup sekali. Tapi lihat aja, mungkin aja cukup sekali, mudah-mudahan teman-teman. Dan memang saya baca-baca tadi di kapur ajaib ini kan ada seperti tulisan-tulisannya gitu, kayak pemakaian atau dan lain-lain lah intinya. Ini bisa untuk kutu teman-teman, serangga, semut, kutu, pokoknya serangga deh. Dan katanya memang di tulisan itu dia bisa langsung tewas. Nah teman-teman juga ada yang menyarankan suruh menggunakan koran atau alas bawahnya. Kalau saya enggak, soalnya ini di box. Kan boxnya putih ya, kelihatan lah pokoknya. Box biru pun atau yang hijau yang tadi pun kelihatan juga sih. Jadi gampang nyucinya juga. Dan alasnya teman-teman, alas kandang tadi langsung saya buang ya. Bakar, jangan dipakai lagi, itu bisa nanti ada telur-telurnya di situ. Dan kandang tadi jangan langsung dipakai juga. Kandangnya itu nanti kalian saya ya. Kandang itu nanti saya akan cuci bersih, terus juga saya akan semprot dengan mungkin disinfektan atau apa sih nyebutnya, saya nggak bisa. Pokoknya yang bisa membunuh serangga, atau mungkin saya pakai baygon, dan nanti nggak dipakai dulu kandangnya. Nah udah, ini cukup segitu, dan kita lanjut ke yang satu lagi ya. Kita gosok-gosok aja seperti ini sampai rata semua. Yang tadi udah lumayan rata, tidak nggak kelihatan ya teman-teman ya, kayak yang nggak ada kutunya.
itu kalau dideketin, dilihat, diperhatikan kutunya, wih banyak banget teman-teman. Kalau diupload berarti ini lumayan efektif. Kalau nggak diupload ya berarti nggak bisa ya, atau ada kenapa-napa sama ularnya. Soalnya ada juga beberapa yang menyarankan menggunakan kutu seperti obat kutu untuk hewan-hewan mamalia, tapi saya enggak deh teman-teman. Soalnya takut kenapa-napa. Soalnya itu si obatnya itu cairan dan direndam. Kan ular ini kalau direndam dia maunya minum terus. Tapi saya juga nanti akan rendam teman-teman, tapi bukan pakai obat kutu. Saya rendamnya menggunakan rebusan air sereh teman-teman, atau sereh. Sereh, air sereh, daun sereh. Kita rebus dan nanti kita rendamkan. Setelah ini ya, ini saya diamkan. Nah, ini didiamkan seperti ini kalau saya pengennya seharian. Kan ada yang menyarankan juga teman-teman ya cukup 3 jam 15 menit kalau saya pengen seharian. Teman-teman udah mulai banyak nih yang ini juga. Tapi yang normal untung dia diem. Gak diem sih, gerak. Cuman yang ini jadi ke bawah gerak juga nih teman-teman. Tapi bagus juga sih gerak ini. Jadi si kapurnya ini dia menyebar kemana-mana tuh. Sampai ke bawah-bawah perutnya ya. Karena mungkin pasti di bawah perutnya kalau nggak kena kapur, nanti si kutunya akan ke situ. Kita cek aja langsung yang sebelahnya yuk teman-teman. Nah ini yang sebelah nih. Albino dia kayak nggak ada kapur, tapi sebetulnya itu kapur dan memang dia nggak bisa diem. Dan nah udah mulai ada yang rontok-rontok teman-teman, yang hitam-hitam. Nih. Nah udah ada yang rontok-rontok tuh. Yang hitam banyak itu, titik-titik itu adalah kutu teman-teman. Tapi ini belum maksimal, nanti tunggu aja. Nih, lihat di badannya udah lumayan agak tidak terlalu banyak banget. Tinggal beberapa biji, nanti mungkin kita bantu juga sambil dicuci juga. Ini pun nanti dicuci, tapi nanti dicucinya teman-teman. Kalau saya nunggu seharian aja lah, biar maksimal teman-teman. Dan pasti saya kontrol ya, ini takutnya ularnya kenapa-napa. Tapi nggak kenapa-napa sih kalau menurut teman-teman yang berpengalaman dan pernah ada yang seharian semalam sehari full, itu nggak apa-apa teman-teman. Dan nanti kita cek lagi dan kita sambil bersihkan kandangnya dulu teman-teman, pakai kapur juga deh kayaknya, atau pakai apalah nanti wipol atau apa. Nah teman-teman, saya lagi oles-oles nih kandangnya pakai koas, pakai juga tadi ya kapur ajaib itu. Nah kapur ajaib ini saya bukan digerus sih, ini diparut seperti tadi tapi dikumpulkan ke sini. Ya menurut saya lebih halus diparut sih teman-teman daripada digerus, dan jadi lebih banyak itu. Ya mungkin sama aja, tapi menurut saya tadi nyoba ya digerus sama diparut, halusnya halus diparut teman-teman. Jadi kalau diparut enak olesnya. Nah jadi di kuas aja, menggunakan kuas seperti ini. Kuas ya, yang mau yang jelek mau yang bagus nggak apa-apa. Nah ini kandangnya harus banget dibersihkan ya teman-teman. Walaupun nanti misalkan si ularnya udah nggak ada kutu, tapi kandangnya nggak kalian bersihkan, nanti pasti akan ada kutu lagi teman-teman. Soalnya kutu itu nggak bersarang di badan ular ya. Kutu itu ya bersarangnya seperti di sela-sela kandang teman-teman. Jadi kalian harus mengolesnya seperti ini. Dan nanti setelah dioles seperti ini jangan dibiarkan, kita cuci. Kita menggunakan wipol atau apalah yang bisa membunuh serangga lagi. Sama kutu ini kita harus betul-betul ekstra teman-teman. Jadi kita harus membersihkan semua tempat yang disinggahi oleh ular itu. Termasuk yang alasnya tadi, alasnya pun saya buang teman-teman, nggak saya pakai lagi. Nah mungkin videonya agar tidak terlalu panjang, nanti kita part 2 aja ya teman-teman, untuk memindahkan si ularnya dan membersihkan si ularnya yang tadi. Dan saya akan rendam menggunakan daun sirih teman-teman, direbus. Nanti saya rendam, nanti sambil dicabutin kalau ada sisa-sisa. Dan pokoknya next deh kita bikin part 2 agar tidak terlalu panjang. Ini videonya sampai segini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.